Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan memuji Tuhan dari KMM 79. Mari kita pergi ke rumah Tuhan sambil berdiri ya. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami meskipun hanya lewat ibadah online. Tapi Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi ini kita kembali bertemu dengan Tante Foni dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Aduh, udah lama kita nggak ketemu Tante Foni, kangen banget. Kalian kangen nggak sama Tante Foni? Oke, kita sama-sama berdoa supaya pandemi akan segera berakhir dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah seperti biasanya di gereja. Baik. Kita akan masuk dalam firman pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalamnya, mari kita siapkan bahan-bahan Alkitab yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini. Terambil dari surat pertama Petrus 1 ayat 1 sampai ke 12. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau dalam penyertaan-Mu, kami boleh Tuhan kumpulkan kembali di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan PT pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kami menyerahkan pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus Allah menyertai setiap kami, anak-anak yang akan membaca dan mendengar, bahkan kami yang akan memberitakan. Tuhan tolong kami semua agar apa yang kami lakukan saat ini bukan lagi karena kekuatan dan kemampuan kami. Semuanya karena penyertaan daripada Roh Allah yang kudus saja, dan segalanya kembali untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berfirman ya Allah, kami ada sedia untuk mendengar. Amin. Mari adik-adik kita baca firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak layu, yang disimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam ketaatan, dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan,
karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan sekarang mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, mereka melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yaitu oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Adik-adik, kita sudah baca bersama-sama firman Tuhan tadi, dan bacaan kita pada pagi hari ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus. Siapa yang masih ingat siapa Rasul Petrus? Kira-kira siapa yang masih ingat, atau karena sudah pandemi berapa bulan ini lalu jadi lupa siapa Rasul Petrus? Iya, betul. Rasul Petrus adalah murid Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus sama-sama melayani. Ya, ada satu hal yang dilakukan oleh Petrus pada saat itu dan cukup terkenal, cukup ngetop pada saat itu. Kira-kira apa? Ada yang masih ingat? Atau ada yang sudah lupa juga? Ya, pada saat Tuhan Yesus menuju ke kayu salib untuk disalibkan, lalu orang-orang banyak yang di sekitar itu tanya kepada Petrus, kamu kan salah satu orang yang suka sama-sama kan? Kamu kan muridnya dia kan? Lalu dengan ketakutan dia kata, enggak, aku bukan, aku nggak kenal dia, aku nggak tahu dia. Dan dia lakukan itu sebanyak 3 kali karena ketakutan. Tapi setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus, ya, Rasul Petrus yang tadinya takut mengaku sebagai muridnya Tuhan Yesus, justru dia menjadi seorang yang berani untuk mewartakan, untuk memberitakan Yesus Kristus dengan sedetail-detailnya. Ya, dia katakan dia adalah Tuhan yang juru selamat, yang memberikan keselamatan, tapi justru dialah yang kamu salib, kamu bunuh dia, padahal dia juru selamat yang akan memberikan kamu kasih karunia, keselamatan, damai, sejahtera dan tapi kamu sudah menyalibkan dia. Dengan berani dia katakan itu. Dan orang-orang yang mendengar saat itu, mereka terharu mendengar khotbah yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Sampai dia berkata, kalau begitu aku harus bagaimana? Saat berkhotbah dia katakan, beri dirimu bertobat dan dibaptis. Saat itulah ada banyak orang memberi diri, bertobat dan dibaptis pada saat itu. Siapa yang masih ingat 3.000 orang pada saat itu? Ketika mereka bertobat, mereka bukan hanya bilang aku mau bertobat lalu diam-diam saja. Enggak. Mereka belajar tentang firman Tuhan. Mereka dibaptis, setelah mereka dibaptis mereka belajar tentang firman Tuhan. Mereka berkumpul bersama untuk berdoa. Hal-hal lain tentang pengajaran-pengajaran Allah mereka terima saat itu. Ya, sehingga mereka menjadi orang yang tahu siapa Tuhan Yesus, yang mengasihi mereka karena mereka tahu Dia Tuhan dan Juru Selamat yang harus diagungkan, yang harus selalu dekat dengan Dia. Ya, setelah orang-orang yang telah menerima firman Tuhan, belajar tentang ketetapan firman Tuhan ini, mereka berkumpul. Lalu setelah mereka menerima semuanya itu, apakah mereka harus hidup dengan orang-orang yang sudah percaya aja? Dengan orang-orang yang sudah tahu firman Tuhan, lalu mereka nggak berkumpul dengan orang-orang di luar? Enggak. Mereka harus keluar. Mereka harus kembali ke daerah mereka masing-masing. Makanya di ayat 1 dikatakan orang-orang yang tersebar di Pontus, Galatia,
Kapadokia, dan lain-lain. Mereka harus kembali. Mereka nggak boleh berkumpul. Mereka baru, apalagi mereka bikin perumahan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Enggak. Mereka harus kembali ke daerah masing-masing. Disitulah pada saat mereka kembali ke daerah masing-masing, disitulah mereka hidup dengan berbagai-bagai orang, dengan rupa-rupa kehidupan. Orang yang belum bertobat, orang yang belum percaya kepada firman Tuhan, yang belum belajar tentang ketetapan-ketetapan Allah, mereka harus berkumpul dan hidup bersama-sama dengan mereka semua. Nah, ketika mereka sudah tahu tentang kebenaran dan mereka melihat kehidupan yang mereka hadapi ketika mereka kembali ke daerah masing-masing, tentu itu berbeda sekali, dan inilah yang dihadapi oleh mereka saat itu. Mereka harus mempertahankan ajaran-ajaran yang telah mereka terima. Mereka harus mempertahankan firman Tuhan yang telah diajarkan kepada mereka. Orang-orang yang belum mengenal Allah, bahkan pemerintahan pada saat itu pun belum menyetujui, belum mengizinkan ajaran yang diberitakan oleh rasul-rasul pada saat itu. Ya, mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang membenci ajaran Kristus, sehingga mereka kadang-kala juga harus dihina, harus dilecehkan. Pemerintah yang tidak setuju mungkin mereka bisa dipenjara dan lain sebagainya. Ini adalah penderitaan buat mereka, orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Penderitaan buat mereka. Mereka mendengar begitu, mereka dihina, ajaran yang mereka terima dihina. Kalau Tante Foni juga begitu, saat itu ada di situ juga saya akan kesel banget mendengar gitu. Tapi inti daripada ajaran Kristus yang diajarkan pada saat itu adalah kasih. Kita nggak boleh membalas. Mereka tidak boleh membalas segala kejahatan yang mereka terima, apa-apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan emosi, dengan marah, dengan lain sebagainya. Tapi justru mereka harus tetap memperlihatkan kasih yang merupakan ajaran Tuhan Yesus. Karenanya Rasul Petrus menulis surat untuk mereka ini, ya, dalam bacaan yang kita baca tadi, untuk memberikan mereka semangat dan untuk mengingatkan mereka bahwa mereka harus hidup seperti itu, karena memang itu adalah satu rencana Allah. Surat Rasul Petrus mau mengingatkan mereka bahwa mereka orang-orang yang dipilih Allah, dan saat ini mereka sedang dimurnikan iman mereka. Ya, bagaimana mereka menghadapi itu dan harus mempertahankan ajaran-ajaran yang telah mereka terima. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, adik-adik yang setia beribadah, yang setia walaupun juga di rumah nggak sekolah minggu, nggak IMPT, tapi juga rajin membaca Alkitab, kalian juga adalah orang-orang pilihan Allah yang telah menerima keselamatan. Adik-adik juga ketika adik-adik hidup di rumah, di sekolah, dengan tetangga, di rumah dengan adik-adik, dengan mama, papa, dengan teman-teman dimanapun, tetangga-tetangga di sekolah, adik-adik juga bertemu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau kita mau ikutin kita bisa emosi, kita bisa marah. Tapi surat Rasul Petrus juga mau mengingatkan adik-adik, Tante Foni, dan kita semua bahwa sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah percaya, orang-orang yang telah menerima keselamatan, kita harus mempertahankan ajaran Kristus yang telah kita terima. Kita harus tekun, makanya walaupun pandemi, walaupun apa, tetap setia beribadah supaya ajaran Kristus semakin lama semakin banyak dan membentuk kehidupan kita jadi bagus. Dan menghadapi segala sesuatu kita tidak mengikuti apa yang kita lihat yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kita akan tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, berdoa dan tekun selalu ikuti firman Tuhan dalam ibadah, di rumah juga. Jangan lupa berdoa terus supaya kita dikuatkan. Dan sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah diselamatkan, ingat, kita percaya waktu kita mau menjadi orang-orang yang mempertahankan firman Tuhan, Allah tidak meninggalkan kita. Allah akan tetap bersama-sama dengan kita semua, adik-adik PT, dimanapun kalian berada.
Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Ingat, dimanapun kita berada, kita orang-orang pilihan Allah yang harus tetap mempertahankan ajaran Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita senantiasa. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari KMM 162, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Mari adik-adik kita satu di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan indah yang boleh kami dapat pada saat ini. Kami telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami telah mendengar firman Tuhan yang begitu indah, mengingatkan kami semua untuk tetap dimanapun kami berada. Kami tetap dapat menjadi anak-anak teruna yang mempertahankan, yang mewujudkan firman Tuhan dalam kata, pikiran, perbuatan kami, dengan teman, dengan siapapun yang ada di sekitar kami. Kami percaya penyertaan-Mu memampukan kami untuk dapat melakukan itu. Terima kasih Bapa yang baik. Kali ini kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak teruna ke dalam tangan-Mu. Terima kasih kalau Engkau bersama dengan mereka dalam studi mereka, sehingga mereka boleh naik kelas. Orang tua mereka kami serahkan dalam tangan, pekerjaan mereka, kesehatan mereka semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu saja. Jangan pernah meninggalkan, tapi kuasai dan sertailah mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat gereja Tuhan dengan setiap pelayanan yang ada. Tuhan memberkati apa yang menjadi permasalahan dari setiap kegiatan di gereja-gerejamu. Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik. Gereja kami tercinta, Gereja Menabur Kasih di sini, kami serahkan juga dalam tangan kuasa-Mu. Program-program kerja apapun yang menjadi acara-acara yang telah disepakati, yang telah tersusun, Tuhan program-program kerja semua, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bilang semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Pendeta Umi, kami berdoa buat setiap majelis-majelis yang ada, bahkan semua yang ikut melayani di gereja kami di sini. Tuhan memberkati, Tuhan menopang dalam setiap pelayanan yang ada, yang pasti Tuhan beri kekuatan kesehatan. Juga Kakak Nona yang senantiasa bersama-sama dengan kami serahkan beliau semuanya ke dalam tangan kuasa Allah. Kami berdoa menyerahkan juga pemerintah kami. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus bangsa dan negara kami juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Lindungi Indonesia dari malapetaka, dari segala sesuatu yang membawa kami pada kesengsaraan. Tapi biar tangan Tuhan yang akan membungkus Indonesia, meluputkannya dari segala malapetaka, bencana apapun, orang-orang jahat, kuasa setan yang mau menghancurkan keamanan berbangsa bernegara kami patahkan, tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Juga menteri-menteri yang ada semuanya kami pasrahkan ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Teristimewa TNI Polri yang menjaga keamanan, bahkan dokter-dokter, jururawat yang menjaga, yang bekerja untuk kesehatan teristimewa dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak, pada akhirnya semua segala persoalan yang kami hadapi, kami mau serahkan dalam tangan pengurus teruna, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati semua kami, supaya kami semua tetap dapat menjadi miliknya Kristus, yang tetap dapat menyenangkan hati Tuhan, dan dapat menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan kita sambil bernyanyi dari KMM 161, Bukan Karena Upahmu. Bukan karena
satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami pada hari ini. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami ini supaya bisa berkenan bagi gerejamu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kalau dalam penyertaan-Mu kami boleh mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami percaya Roh Kudus akan mengingatkan kami terus dimanapun kami berada. Kami orang-orang pilihan Allah yang harus terus hidup dalam ajaran dan ketetapan-Mu, dan bersama-Mu kami dimampukan untuk itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin.